Shalom, puji Tuhan. Kita kembali belajar dari gereja yang ada di Laodikia. Kita sudah belajar bahwa perasaan merasa kaya, cukup, tidak membutuhkan Tuhan, dan membuat rasa aman kepada sesuatu yang bukan Tuhan telah merusakkan kerohanian gereja yang ada di Laodikia ini. Dan saat ini saya mengajak saudara kembali melihat kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, perhatikan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Hari-hari ke depan kita akan mempelajari hal-hal ini lebih mendalam. Tapi saya mau ajak saudara kembali melihat ayat ini. Karena engkau berkata. Jadi alasan inilah yang membuat gereja di Laodikia ini menjadi rusak rohaninya. Ini menurut Tuhan sendiri. Karena engkau berkata. Dengan kata-kata, Alkitab mengatakan bahwa dengan kata-katamu engkau akan dibenarkan. Dengan kata-katamu engkau akan dihukum. Jadi kata-kata merupakan hal yang lahir dari dalam hati seseorang. Gereja di Laodikia, mereka berkata, aku kaya dan telah memperkaya diriku. Mereka berkata bahwa mereka tidak kekurangan apapun. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya, kondisi hati mereka yang sebenarnya, keadaan mereka yang sebenarnya, karena kata-kata itu meluap dari hati. Jadi kata-kata kita menunjukkan siapa diri kita. Di sini kita mau belajar bahwa kenapa Tuhan muak dan ingin memuntahkan mereka, karena mereka berkata. Jadi kata-kata mereka itu mewakili keberadaan mereka itu sendiri, kondisi kerohanian mereka dari kata-kata mereka. Jadi kita harus berjaga-jaga, berhati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata ini kalau kita pelajari perkataan, jadi kata-kata itu mengandung kehidupan atau kematian. Kata-kata itu akan mendatangkan berkat atau kutuk. Siapa suka menggemakan, kata kitab Amsal, dia akan menuai dari apa yang dikatakannya. Jadi gereja di Laodikia berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apapun. Jadi perkataan gereja di Laodikia ini merupakan sebuah sikap hati, menunjukkan bagaimana kondisi hati mereka yang sebenarnya. Dan kita lihat betapa sombongnya gereja ini di hadapan Tuhan. Jadi perkataan gereja di Laodikia ini menunjukkan sikap hati yang sombong. Dalam Matius 12 ayat 34-37 dikatakan seperti ini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kita sedang hidup pada masa orang tidak peduli dengan kata-katanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar berkata seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Paulus banyak mengajarkan bahwa orang Kristen kata-katanya perlu mendatangkan kasih karunia, mendatangkan berkat, bukan sebaliknya. Karena itu saya ingin ajak kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang kata-kata yang ternyata punya pengaruh yang luar biasa. Sebutkanlah salah satunya adalah perempuan Sirofenisia. Suatu hari dia datang kepada Yesus dan anaknya hampir mati. Kondisinya sangat begitu parah sekali. Dan waktu dia datang kepada Yesus, dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Dan Yesus berkata bahwa roti tidak layak untuk anjing. Dan wanita ini tidak tersinggung, wanita ini tidak marah disamakan dengan anjing. Tetapi yang hebat Bapak Ibu, dia berkata begini, Tuhan, tetapi anjing bisa mendapatkan remah-remah, bagian-bagian yang sudah terbuang daripada roti itu, dan anjing berhak untuk mendapatkan itu. Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan tentang perempuan Sirofenisia ini, Yesus berkata begini, hai ibu, karena perkataanmu pulanglah engkau, anakmu sudah sembuh. Jadi perkataan yang lahir dari hati yang haus, lapar akan Tuhan, itu membawa mujizat dan kesembuhan yang luar biasa. Sehingga ketika dia pulang, benar anaknya sembuh Bapak Ibu.
Beda dengan kata-kata yang dilontarkan oleh gereja di Laodikia. Aku kaya katanya. Mereka berkata aku kaya. Saya lihat perbedaannya Bapak Ibu. Dalam Markus 11 ayat yang ke-22, 24 di sana dikatakan ketika Yesus satu hari mengutuki pohon ara, dan ketika murid-murid kembali melewati pohon ara itu, ternyata betul kata-kata Yesus. Dan Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara, berbeda lagi dengan orang kaya yang dikatakan bodoh. Dia berkata, hai jiwaku, ada banyak harta padamu. Hai jiwaku, aman, tenanglah. Dan ternyata dia mati malam itu juga. Dan Tuhan berkata, engkau adalah orang yang bodoh. Jadi lihat bahwa deklarasi kita, perkataan kita akan mempengaruhi kehidupan kita sedemikian rupa. Berkat atau kutuk itu sangat ditentukan oleh kata-kata. Dan kata-kata lahir dari hati kita. Jadi peliharalah hati kita sehingga kita bisa berkata-kata yang mendatangkan kasih karunia, bukan sebaliknya. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh gereja di Laodikia. Makanya ayat ini berkata, karena engkau berkata. Jadi karena perkataan itulah menunjukkan bagaimana sesungguhnya hati mereka, sikap mereka. Mereka berkata, karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Justru Tuhan berkata engkau miskin, melarat, buta, dan telanjang. Biarlah kita akan memperbaiki, mulai belajar. Kata-kata kita adalah kata-kata yang mendatangkan kasih karunia, mendatangkan berkat, dan itu meluap dari hati kita. Karena itu jaga dan peliharalah kata-kata kita, dimulai dari menjaga hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.